Nah, tentu saja kalau kita bicara dai ya, maka tentu saja tugas dakwah yang utama adalah menyeru ya. Menyeru apa yang kemudian kita seru, ya mungkin kita sepakat ya bahwa secara umum kita menyeru kepada Islam ya. Nah, maka ada satu definisi yang mungkin bisa kita jadikan sebagai apa ya? Jadi ketika dakwah atau seorang dai itu tugasnya adalah menyeru kepada Islam, maka kita coba memperluas ya, memperlebar ya makna dari Islam itu sendiri ya. Ya. Nah, itu saja hal ini akan menjadi concern kita semua ya. Jadi ketika kita mendeklar diri kita sebagai dai, maka kontribusi apa yang akan kita berikan gitu ya, atau adawi gitu ya. Maka ketika kita menyeru pada Islam, maka ada satu definisi yang sangat komprehensif gitu ya, yang nantinya tentu saja ini akan mempengaruhi ya kerja-kerja dakwah ya yang nanti akan kita lewati gitu. Bahwa di sini misalnya Islam adalah negara dan tanah air, kemudian akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, sains dan peradilan, materi dan sumber daya alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah dan seterusnya gitu ya. Nah, ini nanti bisa kita cek di salah satu prinsip 20 di rukun Al-Fahmu gitu. Nah, artinya sekali lagi teman-teman semuanya, bahwa ketika kita menyeru pada Islam, maka inilah warna ya, inilah warna yang kemudian harus kita serukan gitu ya, bahwa Islam, ketika kita bicara Islam ya tidak hanya sekedar kepentingan kita adalah hal-hal yang terkait dengan relasi kita dengan Allah SWT, atau hal-hal yang terkait dengan bangunan ruhiyah saja, atau kita persempit saja, atau kita persempit lagi ke hal-hal yang terkait dengan ibadah, khususnya ibadah mahdhah. Ternyata tidak gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ya, di sesi introduction ini yang kedua, jadi aktivitas apapun yang kemudian kita kerjakan ya, tadi misalnya di awal moderator menyampaikan ada pertanyaan-pertanyaan, beberapa pertanyaan besar yang selalu harus kita cari ya, harus kita jawab sebagai seorang dai adalah ya bahwa apapun yang kita rencanakan, bahwa kita tidak terlepas dari satu mimpi gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi ciri khas, yang menjadi ciri khas kita gitu ya, bahwa target kita itu bisa jadi melampaui hidup kita, bahkan melampaui 2-3 generasi setelah kita gitu ya. Nah, maka kita biasa ya bicara tentang atau bisu tentang peradaban atau civilization gitu ya. Nah, maka ada satu buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca ya tentang civilization. Ini adalah tulisan dari Ibnu Khaldun ya, tentang introduction. Jadi introduction atau the muqaddimah ya, kitab dalam versi bahasa Arabnya ya, al-muqaddimah gitu ya. Kemudian buku tersebut menjadi rujukan ya oleh para sosiolog modern ya barat gitu ya, di mana salah satu bagian awal di buku tersebut dibahas tentang the nature of civilization gitu. Jadi natural dari satu peradaban ya. Dan biasanya di banyak sekali forum ustadz kita mengatakan bahwa peradaban itu adalah dipergilirkan di antara umat manusia gitu ya. Nah, di buku ini kemudian dibahas ya di bagian paling awal, di bagian the nature of civilization, bagaimana peradaban itu mengalami atau start dia akan mulai naik gitu ya. Kemudian berada di puncak dan kapan dia akan mulai mengalami keruntuhannya gitu ya. Nah, kemudian disandingkan dengan buku-buku yang lain misalnya, maka kita bisa menjumpai bahwa memang peradaban itu akhirnya memang dipergilirkan ya, antara di beberapa kajian misalnya disebutkan antara timur dan barat gitu ya. Nah, maka kita bisa jumpai di dalam sejarah peradaban manusia, maka kita akan temu irisannya, kita akan temukan irisannya bahwa memang peradaban itu dipergilirkan antara timur dan barat dan seterusnya. Nah, yang menarik di buku ini, ketika kita bicara dipergilirkan, maka saja ada yang nanti akan ada di puncak, artinya dia yang memegang peradaban, ya, dan dia akan turun, dan ada
entitas lain atau komunitas lain atau masyarakat yang atau peradaban yang dia mulai start ya akan menggantikan peradaban yang ada di puncak tersebut yang nanti akan turun dan yang akan menggantikan siap-siap untuk naik gitu ya. Ya. Maka salah satu yang dibahas adalah ketika satu kemajuan dari peradaban itu kan ditandai dengan kemajuan ya. Ya. Nah, salah satu yang dibahas di buku itu adalah nah ketika peradaban yang ditunjukkan dengan adanya kemajuan gitu ya dalam kehidupan itu telah menghilangkan gitu aspek-aspek nilai-nilai spiritualnya. Nah, kemudian kita mengenal ada istilah peradaban sekuler ya. Nah, disitulah kemudian yang menjadi ciri khas suatu entitas itu berada di puncak dan dia sebenarnya tidak ada jalan lain ya kecuali menuruni lembah gitu, kecuali dia turun. Ya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, bahwa kita ini memang sebagai status apapun kita termasuk mahasiswa ya, maka memang kita tidak terlepas ya dari fitrah kemanusiaan kita bahwa kemanapun kita berada ya, kemanapun kita pergi, profesi apapun yang nanti akan kita geluti, maka fitrah kemanusiaan kita ini ya selalu kita akan membawa dua domain ini ya, domain intelektualitas kita dan domain ruhiyah kita. Nah, ini yang kemudian mesti harus kita jaga ya, kalaupun nanti kita misalnya ditakdirkan oleh Allah SWT gitu ya, untuk kemudian menjadi apa istilahnya ya, ustadzatul alam gitu ya, maka ini harus terus kita jaga dua domain ini. Ya. Nah, maka kalau di UGM misalnya kita mengenal ada HIMPAS dan HMP ya. Kalau di tempat lain saya kira HIMPAS juga ada gitu ya. Kalau HMP mungkin namanya bisa jadi namanya sama, Himpunan Mahasiswa Pasca, atau bisa jadi namanya berbeda gitu ya. Nah, maka kita akan menemukan banyak sekali irisannya ya. Nah, semangat ini ya tentu saja nanti akan berdampak ya kepada bagaimana kita mengisi ya melalui kegiatan-kegiatan atau desain kita terhadap mahasiswa pasca secara umum. Baik, itu pengantar ya. Nah, teman-teman himpunan rahmati Allah, kita sekarang masuk ke inti diskusi kita ya. Oke, yang pertama adalah saya ingin menyampaikan tentang paradigma dakwah ya. Bahwa dakwah itu adalah sebuah proses transformasi sosial ya. Jadi kalau kita bicara proses transformasi sosial, maka sebenarnya seruan-seruan kita atau misi yang kita bawa itu harus bisa membawa perubahan. Ya, ada sebuah proses transformasi. Nah, karena ada di sini ada kata sosialnya, maka sebenarnya proses transformasi yang menjadi agenda kita itu harus menyentuh ya. Harus menyentuh semua aspek dalam kehidupan masyarakat gitu ya. Jadi tidak parsial ya. Artinya kita hanya menggarap satu sisi saja, sementara yang lain tidak kita garap gitu ya. Nah, mestinya kan tidak begitu. Jadi paradigma dakwah itu ya ada sebuah usaha untuk melakukan proses transformasi sosial. Maka proses transformasi itu adalah masyarakat masa kini ke masyarakat masa depan ya. Nah, karena sasaran kita masyarakat ya dan semangatnya adalah proses transformasi sosial tadi. Nah, maka sekali lagi dakwah itu atau perubahan-perubahan tersebut harus menyentuh ya semua aspek dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, mestinya seorang dai itu punya semangatnya begitu ya. Jadi semangat dakwah itu ya harus begitu ya. Jadi sebagai contoh sederhana adalah semangat dakwah itu juga harus memikirkan gitu aktivitas tanggung jawab seorang dai itu juga harus memikirkan contoh misalnya apakah masyarakat kita ini sudah bisa akses pendidikan secara merata, apakah sudah bisa akses fasilitas kesehatan secara merata. Nah, ini kan hanya satu aspek saja dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, di sini ada 3 pilar ya. Ada 3 pilar. Yang pertama adalah kita akan mengatakan dai-nya gitu ya, agent of change-nya, yaitu kita aktivis kampus ya. Nah, kemudian engine of change-nya, yaitu bisa jadi organisasi berbagai wajah yang mungkin kita bentuk ya untuk
mengoptimalkan ya agenda-agenda dakwah kita. Nah, kemudian ada pilar yang ketiga adalah direction of change, gitu ya, yaitu masyarakat madani. Ya, ini hanya salah satu formulasi saja ya, masyarakat madani yang mungkin kita cita-citakan, atau bentuk formulasi masyarakat yang lain, atau bentuk formulasi lingkungan ya, pasca sarjana misalnya ya, satu kampus seperti apa. Nah, itu saya kira kita punya formulasinya. Oke. Nah, maka karena kata kunci tadi ya, transformasi sosial tadi ya, maka tanggung jawab yang harus kita ambil adalah harus menyentuh segala sektor kehidupan. Nah, maka muncul satu formulasi ya, yang ini nampaknya masih relevan kita bahas hingga saat ini. 3 sektor dalam kehidupan kita, private sector, public sector, dan third sector. Nah, maka proses transformasi sosial tadi ya, sebagai satu paradigma kerja dakwah, ini akan menuntut kita bahwa kerja-kerja kita tidak lagi sektoral, tapi harus komprehensif, harus integral, harus bisa menyentuh semua aspek dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kalau di sini kita lihat misalnya beberapa item ya di setiap sektor gitu ya. Tadi sekilas sudah disampaikan di awal oleh moderator ya, tentang private sector ya, misalnya peran-peran kita di LSM ya, kemudian private sector, peran-peran kita di sektor-sektor ekonomi ya, kemudian public sector ya, peran-peran kita nanti di pemerintah, di eksekutif, kemudian di legislatif, di lembaga-lembaga birokrasi ya, di kantor-kantor pemerintahan dan seterusnya, kemudian sektor ketiga di LSM dan sejenisnya. Nah, kerja-kerja kita ya di dalam yang tadi dari sektor atau parsial yang akhirnya menjadi kerja-kerja yang sifatnya komprehensif tadi ya, terintegrasi dengan berbagai sektor tadi, maka kita merumuskan satu step ya dalam kerja-kerja membawa perubahan tadi ya, atau dakwah tadi, membawa transformasi sosial tadi ya. Jadi step yang pertama adalah capacity building, social building, hingga mission building gitu ya. Nah, ini yang kemudian, semangat ini yang kemudian mencoba men-shift ya, atau menggeser ya kerja-kerja dakwah kita mungkin 20 tahun terakhir ini ya, bahwa kerja dakwah itu harus punya tanggung jawab ya, bagaimana memikirkan negara ini misalnya ya. Tidak hanya sekedar bagaimana peran-peran kita di dalam sosial kemasyarakatan ya, tapi juga kita punya tanggung jawab yang lebih besar gitu ya. Bagaimana kita memikirkan masa depan bangsa ini. Maka kita perlu masukkannya di dalam satu step yang kemudian disebut sebagai nation building gitu ya. Nah, mestinya kerja-kerja kita nanti akan dievaluasi ya dengan 5 building step ini gitu ya. Nah, kita misalnya melihat ya tentang tanggung jawab kita terhadap negara ini ya, terhadap bangsa ini ya. Bahkan kalau kita melihat belakangan ini ya, ya mohon maaf ya, kadang kita dengan kasus wabah ini ya, kasus pandemik COVID-19 ini, maka kita bisa melihat ya akses kita, atau kita bisa melihat leadership ya seorang presiden misalnya, leadership di dalam kepemerintahan ya di berbagai negara ya. Kita bisa menyaksikan dan kita bisa bandingkan ya. Dan saya kira kita melihat negara luar fine-fine saja ya, atau juga kita bisa banyak belajar gitu ya, bagaimana mereka mengatasi ya wabah ini ya. Jadi satu kata kunci atau leadership ya di dalam pemerintahan ya. Nah, maka kita bisa saksikan ya, mungkin kita belum maksimal ya, mungkin kita melihatnya dengan ya mungkin agak sedikit sedih gitu ya, di saat beberapa negara atau mayoritas negara-negara yang dampaknya signifikan gitu, yang dampaknya besar sekali, termasuk negara ASEAN misalnya, ketika di beberapa hari terakhir ini mereka kita bisa melihat ya jumlah kasus itu trennya mengalami penurunan ya. Mungkin yang besar itu baru, yang belum jelas itu
mungkin Amerika ya, termasuk Inggris ya. Inggris belum bisa menyimpulkan apa-apa, Amerika apalagi ya. Saya kira Amerika memang tidak terlepas dari sosok Trump yang ya kita tahulah gaya-gaya dia dalam memimpin Amerika ya. Nah, di luar dua negara itu, maka kita bisa saksikan ya. Bahkan kalau kita lihat di Asia misalnya, yang dampaknya paling besar itu setelah Cina kan sebenarnya Korea Selatan ya. Korea Selatan kemudian ke Singapura, kemudian Jepang ya. Jepang masih di bawah Singapura sedikit. Nah, kemudian di Eropa ya. Eropa itu kan sempat menjadi epicentrum ya. Italia, Spain, Jerman, kemudian Prancis ya. Kita lihat bagaimana mereka kemudian mengalami penurunan. Nah, kita ini belum jelas gitu ya. Kita belum jelas. Ya, trennya masih terus meningkat gitu ya. Nah, ini saya kira ini hanya contoh kasus saja ya, gitu. Betapa kemudian kita bisa menonton ya, bisa melihat bagaimana kualitas leadership pemerintahannya. Jadi kita tidak melihat orang, kita melihat satu sistem saja gitu ya, biar lebih fair gitu. Ya. Oke, it's okay ya. Kalau kita bicara nation building, maka saya kira negara ini sudah punya konsep grand design gitu ya. Sebenarnya negara ini mau dibawa kemana? Ya, misalnya ada visi Indonesia 2025 ya, yang itu dulu dikeluarkan oleh P3I ya. Meskipun ini kan sebenarnya sudah mau selesai ya, meskipun kemudian banyak target-target yang tidak terselesaikan ya. Kita mengenal dulu koridor Indonesia ya, bagaimana Bappenas membagi kekhasan Indonesia itu menjadi 7 atau 8 saya lupa itu, bahkan sekarang dinaikkan jadi 10 koridor itu. Misalnya ada koridor Sumatera itu nanti fokusnya di mana, kemudian koridor Jawa itu fokusnya di mana, Kalimantan fokusnya di mana. Itu saya kira grand design, salah satu grand design nation building ya. Meskipun ternyata memang ada banyak hal yang tidak jalan gitu ya, tahu-tahu muncul di tengah jalan ya. Misalnya pemindahan ibu kota ke Kalimantan apa itu kan tidak ada sebenarnya di ketika tahun 2010 tahun 2011 MP3EI ini muncul gitu ya. Jadi kalau di fisika itu ya kita mengenal ada istilah scattering ya, terhambur gitu ya, terhambur. Nah, scattering ini yang kemudian menyebabkan tidak ada konstruktif interference ya. Jadi interferensinya itu tidak konstruktif ya, maka kita bisa menyaksikan ya scattering dalam pengelolaan negara ini, kita bisa melihat ya satu dengan yang lainnya berbeda, kontradiktif, saling membenarkan ya, yang si A membenarkan si B membenarkan si C dan seterusnya. Nah, ini kan efek dari scattering, maka tidak ada penguatan energi di situ, tidak ada interferensi yang konstruktif di situ ya. Oke, nanti mungkin sebagian kita pernah baca ya sebenarnya visi Indonesia itu seperti apa ya. Jadi memang kata kuncinya itu Indonesia mandiri, maju, adil, dan makmur ya. Nah, ini kalau kita bedah satu persatu ya, kira-kira bagian mana yang masih sangat sulit gitu. Oke, mungkin maju ya. Maju ini kan salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi misalnya ya. Kemudian kesiapan teknologi misalnya. Nah, ini aja mungkin masih debatable, kita nih sudah masuk ke negara maju atau tidak gitu. Ya. Adil apalagi gitu ya, kemakmuran apalagi gitu ya, masih jauh. Nah, yang paling jauh tentu saja kemandirian ya, kemandirian gitu ya. Nah, ini saya kira banyak yang di lain kesempatan kita bisa bahas ya tentang kemandirian bangsa ini gitu. Ya. Nah, ini ada definisinya di sini apa yang sebenarnya ingin disasar ya. Mandiri itu seperti apa ya. Nah, kata kuncinya itu ya kemampuan dan kekuatan sendiri. Nah, ini kan dengan kemudian iklim investasi ini kan sebenarnya ini ya bagus ya. Tapi ketika kita tidak bisa bernegosiasi dengan baik ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, maka yang terjadi ya seperti yang kita saksikan sekarang ya. Iklim investasi malah justru memberikan lapangan pekerjaan bagi orang asing gitu, dan seterusnya ya. Oke, ini saya kira diagram yang lain yang untuk melihat secara mungkin lebih mudah melihat ya dengan diagram ini sebenarnya visi Indonesia dalam konteks nation building itu seperti apa ya. Ya,
maka kita bisa melihat ada misalnya inisiatif strategis, kemudian ada strategi utama. Nah, maka kita bisa lihat itu strategi utama pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi. Jadi ada 7 tadi atau sekarang 10 koridor ekonomi itu. Kemudian penguatan konektivitas nasional, penguatan kemampuan SDM dan iptek nasional. Nah, ini kan saya kira mimpi-mimpi yang sangat luar biasa ya. Dan ini kalau bisa kita realisasikan itu luar biasa dampaknya. Ya, nah Indonesia akan menjadi macan Asia kembali gitu ya. Indonesia akan menjadi satu negara yang dulu sebenarnya di Indonesia ini sudah diprediksi ya. Ketika orang prediksi India dan Cina, maka yang ketiga adalah Indonesia. Ya. Nah, tapi kan sekarang tidak. Dua negara diprediksi benar gitu ya, India dan Cina gitu ya. Ini kan prediksi sekitar 20 tahun yang lalu ya. Nah, ternyata India dan Cina sudah menunjukkan giginya gitu. Nah, prediksi negara yang kita Indonesia ya ternyata meleset gitu ya. Bahkan di level Asia Tenggara pun kemungkinan kita akan ketinggalan oleh Vietnam. Vietnam itu kan luar biasa. Salah satu yang ada di Vietnam semangatnya lah kemandirian. Yang itu yang tidak ada di tempat kita sekarang. Oke. Nah, maka kita lihat ya. Jadi nation building ini kan biasa terkait dengan bagaimana grand design bangsa ini ya. Nah, maka kita bisa melihat existing saat ini seperti apa. Jangan sampai kita kemudian langit yang ingin kita capai itu masih sangat jauh dan kita tidak pernah beranjak dari permukaan bumi, sehingga kita perlu effort yang sangat besar gitu ya untuk kemudian meraihnya. Kita perlu effort yang sangat besar, perlu engine yang sangat kuat untuk kita sampai kepada langit yang ingin kita tuju gitu. Nah, sehingga dengan melihat kondisi saat ini bisa jadi itu yang pertama ya, effort kita mungkin sangat luar biasa ya untuk bisa sampai ke sana, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin kita bisa melihat peluang ya, peluang bagian mana yang bisa kita isi di masa yang akan datang ya, sehingga ketika kita bisa memetakan ini apa yang bisa kita isi di masa yang akan datang, maka kompetensi seperti apa yang harus kita bangun sejak sekarang ya, sejak kita sekarang saat masih menjadi mahasiswa ini ya, mungkin kita sudah bisa memetakan peran apa yang nanti akan kita berikan ya untuk menyampaikan kita pada tadi ya, menggapai langit tadi ya. Visi itu kan langit ya, langitan gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah mendesain, membuat roadmap diri kita untuk bisa masuk ke sana, maka yang bisa kita lakukan adalah kualifikasi seperti apa atau kompetensi seperti apa yang harus kita bangun, yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita saat ini, atau bahkan lebih luas dari itu, jejaring seperti apa yang harus kita bangun ya dari sekarang. Gitu. Oke, saya kira banyak sekali parameter ya untuk melihat kondisi existing Indonesia saat ini ya. Nah, sehingga kemudian kita bisa melihat dua hal tadi, seberapa besar engine yang harus kita keluarkan untuk mencapai langit tadi. Atau peran-peran seperti apa yang akan kita bisa kontribusikan ya untuk mencapai langit tadi ya. Oke, diantaranya adalah ya biar ini lebih apa ya, lebih fair dan angkanya mungkin bisa jadi sudah menjadi rujukan banyak ya, sudah dirujuk oleh banyak analis ya, atau di berbagai kajian itu ya selalu The Global Competitiveness Report yang dilakukan oleh World Economic Forum ini ya selalu menjadi bahan kajian untuk melihat existing Indonesia saat ini. Ya, jadi ini ya petanya. Ini kita bisa melihat yang 2019 ya. Jadi World Economic Forum ini mengeluarkan indeks ya yang disebut sebagai the Global Competitiveness ya. Jadi kemandirian ya, kesiapan persaingan ya kita Indonesia di dalam tataran global gitu. Ya, biasanya mereka mengeluarkan setahun 2 kali ya di awal tahun. Ini mestinya yang 2020 udah keluar ya. Cuma saya belum update lagi, mestinya sekitar Januari atau Februari mereka akan merilis gitu ya. Nah, nanti paruh yang kedua nanti dia akan mengeluarkan sekitar September dan Oktober gitu. Ya, maka kita bisa melihat polanya ini hampir tidak pernah berubah ya. Bahkan trennya kalau kita lihat semakin turun ya. Dari 2016 sampai 2018 ya. Kemudian di level Asia Tenggara pun ya kita tidak pernah berubah ya posisinya ya. Selalu kalah dari 3 negara tersebut ya. Kemudian kita menang dari Filipina dan lainnya. Nah, bisa jadi Vietnam ini akan menyusul kita ya. Jadi ada 12 pilar yang kemudian mereka nilai ya, yang ini nampaknya cukup representatif ya di semua aspek kita bernegara ya. Ya dari misalnya dari
dari yang paling atas itu institusi, kemudian infrastruktur, makroekonomi, health dan pendidikan dasar, kemudian higher education training, market efisiensi, kemudian buruh ya, efisiensi buruh, kemudian financial market, kesiapan teknologi, market size, hingga innovation gitu ya. Ya. Nah, kemudian masing-masing di map ya oleh World Economic Forum ya, kemudian di map dan muncullah posisi yang tadi Indonesia ini ada di posisi yang mana dengan melihat 12 pilar ini. Ya. Nah, maka kita sebenarnya tidak ada perubahannya, hampir tidak ini ya, perubahan hampir tidak signifikan ya, bahwa tiap tahun itu ya selalu kita itu yang merah itu ya, angka merah kita itu ya di 4 itu ya. Jadi kesehatan, pendidikan dasar, maka pandemik ini kan menjadi salah satu parameter kita ya. Jadi kualitas kesehatan atau fasilitas. Jadi kalau kita bicara isu-isu kesehatan kan terkait dengan fasilitas kesehatan, kemudian kualitas dan kuantitas dari nakes dan seterusnya gitu ya. Kemudian itu saja terkait dengan pendidikan tinggi, di mana kita berada saat ini, kemudian kesiapan teknologi ya, teknologi readiness, dan inovasi ya. Nah, 9-12 ini ya selalu terkait ya. Jadi ketika 5-9-12 ini selalu terkait ya. 4 juga sama ya kan. Isunya sama ya, pendidikan. Nah, kemudian kesehatan ya. Orang bagaimana bisa mendapatkan pendidikan yang baik ya kalau gizi buruk misalnya. Ya, atau lagi sakit dan seterusnya ya. Termasuk pendidikan tinggi, ini selalu kaitan dengan kesiapan teknologi kita, dan itu ketika kita akan lemah, ya. Jadi ketika inovasi juga masih rendah gitu. Ya. Oke. Nah, maka ada satu formulasi ya, yang ini sebenarnya sudah lazim ya, tentang tahapan pembangunan daya saing nasional ya. Ya. Maka ada 3 keunggulan ya, 3 keunggulan, komparatif, kompetitif, dan kompetitif. Nah, ini juga nanti bisa diterapkan juga di level individu ya, formulasi 3 keunggulan ini ya. Nah, di dalam konteks daya saing nasional gitu ya, daya saing bangsa Indonesia, maka 3 keunggulan ini kemudian di 12 pilar tadi masuk ke 3 keunggulan ini ya. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah bahwa yang bisa memenangkan istilahnya persaingan gitu ya, atau yang bisa membuat negara ini maju sesuai dengan visi tadi yang maju, adil, makmur, dan mandiri, itu adalah keunggulan kompetitif. Ya, keunggulan kompetitif yang paling ujung. Keunggulan komparatif tidak bisa ya. Kita ini faktor input itu keunggulan komparatif. Ya, contoh sederhana adalah faktor input apa saja ya. Ya, Indonesia ini memang dari sononya gitu ditaruh di garis khatulistiwa gitu. Ya, nah inilah faktor input gitu. Jadi kita memang dilahirkan menjadi bangsa yang ada di garis khatulistiwa, di mana cuacanya tidak ekstrim, tempatnya subur gitu ya. Kemudian ditambah lagi berbagai sumber daya alam kita melimpah. Kemudian beberapa tahun terakhir ini ada kajian-kajian terkait dengan bonus demografi gitu. Itu adalah keunggulan komparatif. Ya, kita unggul secara komparatif dibandingkan tempat lain, dibandingkan negara lain gitu. Tapi itu tidak akan menjamin satu negara atau satu tempat itu dia akan leading. Ya, dia akan leading. Keunggulan komparatif tidak mungkin. Kita bisa melihat ya, banyak negara yang secara komparatif dia tidak unggul ya. Cuacanya ekstrim. Ya, dia setiap tahun dihadapkan oleh bencana alam gitu. Australia misalnya, pernah tinggal di Australia. Itu cuacanya ekstrim ya. Mereka tiap tahun ada badai panas. Kemudian di negara-negara subtropis ya, ya banyak sekali kita jumpai contoh-contoh negara yang justru secara komparatif itu tidak unggul. Ya, mereka sumber daya alamnya sangat minim gitu. Ya, belum lagi mereka harus berhadapan dengan kejamnya ini ya musim gitu ya. Kita ini di Indonesia enak gitu ya, cuacanya tidak ekstrim. Setahun itu ya average, ya average. Jadi selalu hangat lah, panas hangat gitu kan. Ya, kita tidak pernah merasakan musim dingin. Musim dingin itu kan produksi kalau pertanian konvensional ketika musim dingin ya mereka tidak akan produksi.
Nah, sehingga mereka kemudian berpikir membuat pertanian modern gitu. Nah, kita ini ya karena kita ada di Indonesia ya, negara yang sangat enak gitu ya. Tongkat jadi tanaman, tanaman ke harjo gitu ya. Ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang memang menyimpulkan bahwa negara kita ini enak. Nah, itu unggul komparatif, tapi itu tidak bisa menjamin leading. Maka yang leading itu adalah unggul kompetitif. Ya, unggul kompetitif. Ya, maka drivernya tadi drivernya itu ya banyak, ada risetnya, ada R&D ya, research and development. Ya. Nah, kita lemah di situ. Ya. Kita lemah di situ. Ya, kita di Indonesia ini banyak sekali produk-produk asing dan kita masih sangat tergantung. Kalaupun kita bicara produk dalam negeri, maka itu ada di level high, di level middle dan bahkan low ya, low level teknologi, middle level ya teknologi gitu ya. Bahkan sekarang middle pun ya sudah mulai kebanjiran ya produk-produk asing gitu. Nah, kenapa? Karena R&D tidak jalan gitu ya. Ya, kita semua tergantung. Kalaupun ada perusahaan-perusahaan, jadi kalau kita, banyak perusahaan-perusahaan multinasional di sini ya, di berbagai aspek lah, otomotif, electrical, migas, ya di berbagai aspek ya, banyak perusahaan-perusahaan multinasional ya, mereka berasal dari luar negeri. R&D-nya di mana? R&D-nya ada di negeri asalnya. Ya, maka market size kita ini memang sangat besar, ya sangat besar. Nah, dan kita konsumtif. Ya. Padahal kalau kita punya kalau kita misalnya mau memproteksi saja ya dengan pemberian insentif misalnya ya terhadap produk-produk lokal, produk dalam negeri, kemudian memproteksi itu dengan undang-undang segala macam, dibuka sedikit keran ya, karena kita berada di kawasan ekonomi, maka kan tidak mungkin 100% kita menguncinya ya, maka dibukalah sedikit, tidak apa-apa ya. Kita tidak usah berpikir ekspor ya, berbagai produk ya, kita tidak usah berpikir, kita berpikir saja mengambil separuh lebih saja pasar nasional, pasar dalam negeri, pasar domestik, nah itu sudah sangat bagus ya, karena penduduk kita, populasi kita banyak gitu. Nah, cuma kan yang begitu butuh political will ya, political will dari pemegang kebijakan. Ya, nah ini yang lagi-lagi kita bisa melihat ya leadership dari eksekutif sekarang. Gitu ya. Oke. Maka kita bisa menyaksikan ya banyak negara yang dia tidak unggul secara komparatif, tapi unggul secara kompetitif, dia leading, dia bisa menguasai ya. Bahkan pertumbuhan ekonominya sangat tinggi gitu ya, ekspornya besar gitu ya. Bahkan mereka hidup dari ekspor gitu ya, hidup dari ekspor. Mereka karena kaya gitu ya, artinya menjadi leader ya, global leader ya. Misalnya ada formulasi G7 atau G8 ya, itu hampir semua negara yang memang punya keunggulan kompetitif. Oke. Nah, sehingga muncullah suatu pertanyaan ya, dengan melihat tadi ya visi atau mimpi kita melihat ingin menggapai langit tadi, kemudian kita melihat kondisi existing kita saat ini dengan contohnya 12 pilar tadi ya, kira-kira seperti apa yang kita bisa kontribusikan. Maka dibutuhkan kesiapan konsep, visi, grand design, roadmap gitu ya. Nah juga tidak hanya itu ya, tapi juga bagaimana orang-orang yang mengisinya ya. Tentu saja ini terkait dengan kualifikasi dan kompetensi SDM. Oke, nah bagaimana seorang dai tadi aktivis ya? Maka dia harus bisa melakukan mobilitas. Ya mobilitas ketiga tadi ya, ketiga sektor, karena satu semangat tadi ya, satu semangat, kita punya mimpi menggapai langit, sementara kondisi existing kita masih sangat jauh. Ya, banyak peran-peran yang kemudian bisa kita mainkan. Ya. Bahkan sebagai seorang dai sekalipun ya. Ya, karena tadi kita sudah mencoba memahami ya paradigma dakwah tadi, sebuah proses transformasi sosial, ya maka dai itu ya tidak hanya parsial, mengurusi satu lingkup saja, parsial di masjid saja gitu ya, tapi dia harus melakukan mobilitas ke tiga sektor tadi, agar Indonesia yang ingin kita tatap tadi ya, langit yang ingin kita capai itu ya bisa dengan energi yang mungkin tidak sedikit gitu ya, dengan peran-peran yang bisa kita mainkan, bisa kita mencapai itu semua gitu ya, menjadi negeri yang mandiri, dan seterusnya tadi ya. Maka mobilitas dai itu harus masuk ke tiga sektor, political sektor, kemudian public sektor,
private sector dan sektor ketiga gitu. Third sector. Nah, ini beberapa ilustrasi ya, kita bisa memetakan diri kita dari saat ini, atau bahkan kalau pasca ini kan sudah punya sebenarnya kelebihan masa pasca ini sebenarnya dia sudah punya profesinya dia sebagai apa, self-roadnya seperti apa ya. Nah, sehingga kita tinggal masuk saja ya. Artinya kita tinggal apa istilahnya, membuat roadmap diri kita, kemudian kompetensi atau kualifikasi seperti apa yang akan kita bangun sejak saat ini gitu ya. Dikaitkan dengan jenis 3 sektor ini ya. Jadi ada public, ada private dan ada sektor ketiga ya. Kalau public ya legislatif, eksekutif, birokrasi, ilmuwan, dosen, peneliti ya. Kalau birokrasi ya saya kira banyak teman-teman yang bekerja di birokrasi, di kantor-kantor pemerintahan, di kementerian, departemen ya, lembaga riset, Pemkab, kemudian Pemkot, Pemprov. Nah, itu ya, itu dunia publik ya, sektor publik, maaf. Kemudian private ya. Nah, private saya kira banyak teman-teman yang memang berkecimpung di dunia BUMN, kemudian swasta, di koperasi, kemudian bahkan sebagai seorang entrepreneur gitu ya, sebagai seorang sekarang itu lagi musim startup ya, startup satu komunitas, startup satu platform ya. Nah, ini kan bisa jadi lebih dekat ke private sector atau sektor ketiga ya. Sektor ketiga ini LSM, NGO ya, tadi disampaikan misalnya. Nah, kita butuh sektor yang ketiga ini sebagai penyeimbang ya. Tetap ada orang-orang yang dia memang bekerja di luar 2 sektor ya, di LSM atau di NGO gitu ya. Ya. Nah, karakteristiknya ya saya kira kita bisa melihat di kolom yang kanan ya. Memang harus dipastikan bahwa mobilitas kita ini ada yang di public sector ya, untuk mengelola kebijakan, regulasi, mendorong persamaan, mencegah eksploitasi ya, mendorong kohesi sosial dan seterusnya. Artinya dengan berbagai carut marut, dengan berbagai PR yang sedikit tadi sempat saya sampaikan di awal, ya memang harus ada orang-orang yang dia punya nasionalisme ya, punya keberpihakan kepada bangsa ini, yang kemudian dia mengawal kebijakan-kebijakan agar dia berpihak kepada bangsa ini ya. Saya kira kita bisa menyaksikan ya kebijakan-kebijakan yang pragmatis, kepentingan partai, kepentingan hanya sekelompok orang saja, kepentingan pribadi gitu ya, sehingga kemudian menggadaikan ya kepentingan yang lebih besar ya. Kita bisa melihat kasus-kasus belakangan ini ya, sumber daya alam misalnya luar biasa eksploitasinya ya. Dulu pernah ada undang-undang tentang pengelolaan mineral dan bahan alam itu ya. Ya, cuma kan akhirnya kontroversi, kemudian tawar-menawar segala macam ya. Nah, maka kita bisa saksikan ya eksploitasi yang terjadi adalah eksploitasi bukan pengelolaan ya. Nah, kalau eksploitasi maka yang pertama tentu saja tidak akan ada R&D. Ya, maka yang terjadi adalah bahan mentah saja dijual gitu ya, dijual dengan kebijakan ekspor yang mungkin nanti kaitannya dengan kebijakan ekspor, kemudian kebijakan industri dan banyak hal ya yang sebenarnya kalau kita bicara kemajuan kemandirian ini banyak yang harus kita dengan idealisme dan nasionalisme ya harus kita perbaiki gitu ya. Maka yang terjadi adalah ekspor bahan mentah ya, kita tidak dapat apa-apa ya. Ekspor bahan mentah satu truk misalnya, apapun itu ya, bahan mentah, bahan alam mentah kita ekspor, kita jual satu truk, dia kembali ke Indonesia sudah menjadi produk high tech, nilai jualnya ya sudah sangat luar biasa gitu ya. Mungkin untuk satu produk saja, satu produk kecil saja mungkin nilainya sama dengan kita jualan 10 truk bahan mentah ya. Nah, maka ini kan perlu apa istilahnya yang mengawal begini nih. Atau kita bicara tentang industrialisasi, kecintaan terhadap produk dalam negeri ini juga tidak bisa ya. Kita di kampus misalnya riset ya. Jadi kapasitas peneliti kita ya. Jadi kalau kita bicara kapasitas ini kan ada dua ya. Ada dua. Yang pertama adalah kemampuan, kualifikasi dan kemampuan expertise ya para peneliti kita. Ya.
Kemudian yang kedua jumlah tema-tema penelitian, ya. Kemudian yang kedua yang juga termasuk dana-dana penelitian, gitu ya. Nah, ini sebenarnya dari kapasitas oke lah, mungkin kita termasuk masih sangat rendah ya. Tapi kita tidak kemudian berkecil hati dengan itu. Tetap ada di antara produk-produk penelitian kita ini yang sebenarnya layak. Ya, cuma sekali lagi kita tidak berhenti di situ. Nah, masalahnya kan kita hanya berhenti di situ. Karena tidak ada sinkronisasi ya, kalau kita bicara industrialisasi itu hanya wilayahnya misalnya ya Kemenistek gitu. Jadi Kemenistek dikti kalau dulu ya, atau sekarang berubah gitu ya, itu selalu mendorong peneliti untuk bicara tentang industrialisasi, untuk bicara tentang hilirisasi produk penelitian. Nah, ketika itu menjadi domainnya itu, maka tidak mungkin terjadi itu. Karena apa? Kalau kita bicara hilirisasi, kita bicara industrialisasi, maka itu sudah menjadi wilayah kementerian di Departemen Perindustrian. Nah, ini kemudian kita tidak gato gitu ya. Ya sudah, kita meneliti tapi tidak menghasilkan produk yang itu siap dihilirkan. Kalaupun ada ya ecek-ecek gitu ya. Artinya peneliti menjadi penjual juga gitu. Artinya tidak bisa. Jadi itu tidak akan mungkin masif. Begitu mungkin ada ya, meneliti menjual, ada bisa terjadi tapi tidak masif. Kita tidak bisa bicara tentang perindustrian nasional. Ya. Karena kita tidak mengkondisikan Kementerian Departemen Perindustrian. Mereka yang ada di dalam kepalanya impor gitu. Ya, mestinya kan ini ada sinkronisasi, proteksi, insentif, segala macam. Nah, ini contoh-contoh ya, bagaimana pengelolaan kebijakan. Ini kita butuh orang-orang yang punya semangat idealisme tadi. Termasuk private sector ya, fungsi ekonomi, promosi kemandirian. Artinya kalau kita melihat perilaku di sektor perekonomian kita, saya kira dari sisi kompetensi dan kualifikasi itu, saya kira kita akan mengatakan banyak lah di antara mereka gitu ya. Pelaku di sektor perekonomian gitu ya. Ya, cuma sekali lagi ya kadang tadi ya sangat pragmatis gitu ya, orientasi hanya pada profit saja. Kadang nasionalismenya ada kepentingan bangsa yang akhirnya terlupakan ya, atau bahkan kepentingan yang lebih kecil lagi yaitu customer gitu ya, itu terabaikan dan seterusnya ya. Oke, maka yang dibutuhkan adalah ini ya. Jadi mobilitas setiap kita ini harus punya mimpi, harus punya roadmap ya, bahwa kita akan masuk ke salah satu sektor ya. Jadi tentunya jadi berdasarkan kemampuan ya, kemudian kecenderungan dan kesempatan. Ini tiga hal ini yang nampaknya akan menjadi bahan pertimbangan kita gitu ya. Jadi kemampuan kita, kemudian juga muyul, kecenderungan, karena walaupun kalau basisnya interest ya, atau kecenderungan atau muyul ini ya, tentu saja kita akan bisa menjalaninya dengan nyaman gitu ya, apalagi kita punya kompetensi di bidang itu. Nah, sektor private misalnya, jadi mobilitas yang dimaksud adalah nanti ada istilah mobilitas horizontal dan vertikal ya. Jadi kalau target kita tadi misalnya targetkan kebijakan gitu ya, nah maka tidak mungkin ya tanpa ada mobilitas vertikal ya. Jadi mobilitas vertikal di dalam sektor private pada prinsipnya adalah memperjuangkan menuju kemandirian ekonomi yang akhirnya memunculkan kekuatan ekonomi umat ya, kekuatan ini langsung sangat berpengaruh terhadap kekuatan politik, perumusan kebijakan publik, dan secara spesifik terkait dengan perekonomian gitu ya. Maka ada semacam formulasi yang nanti bisa di googling ya tentang ekonomi egaliter. Ya, itu seperti apa? Jadi ekonomi yang asasnya keadilan, memperhatikan kesamaan, menghindari kesenjangan dan seterusnya gitu ya. Kemudian sektor publik ya, ini mobilitas vertikal dalam sektor publik sesuai dengan ini nanti ada penjelasan berikutnya ya. Jadi setiap kader itu ya bagaimana dia masuk ke pos-pos strategis ya. Setiap kita ini memang harus punya target ya, masuk ke pos-pos strategis sesuai dengan muyul dan kemampuan kita. Ya, nah sehingga kita bisa influence ya. Jadi kita nggak bisa ya bisa mempengaruhi ya kalau kita tidak masuk ke pos strategis gitu ya.
Bahkan bisa jadi kita yang mengontrol gitu ya, mengontrol lahirnya satu kebijakan. Kemudian sektor yang ketiga, mengoptimalkan potensi masyarakat, meningkatkan perannya ya. Saya kira kita butuh orang-orang yang seperti ini. Ya, di LSM ya, kadang ini sebagai penyeimbang ya, karena mereka yang langsung berhubungan dengan masyarakat ya. Jadi kalau kita ibaratnya di atas kita siapkan ya, di samping atau di bawah juga kita siapkan sehingga gaduh itu ketemu gitu ya. Maka untuk menyiapkan yang di bawah ini, menyiapkan yang ke samping ini, butuh teman-teman di sektor yang ketiga. Sehingga kebijakan yang muncul tadi ya tidak dipaksakan ya, tapi masyarakat sudah siap ya melalui edukasi, melalui aktivitas yang dilakukan oleh LSM dan seterusnya. Oke, nah ini dua mobilitas yang mesti harus kita targetkan ya. Ada istilah mobilitas vertikal dan mobilitas horizontalnya. Jadi vertikal ya, penyembah SDM ke berbagai lembaga, ya, lembaga terutama lembaga strategis ya. Lembaga strategis ini maksud pos strategis ya. Lembaganya mungkin bisa jadi kurang sahih tapi posnya menjadi strategis. Ya. Apalagi lembaganya strategis dan kita menduduki satu posisi yang strategis, itu tambah mantap gitu. Ya. Ya, jadi lembaganya bisa jadi biasa saja ya, bisa saja ya. Tapi posisi yang kemudian kita pegang itu adalah posisi-posisi strategis, posisi-posisi kunci ya, yang menentukan ya alur satu institusi, ya, alur satu organisasi gitu ya. Tuh. Apalagi kalau kita masuk ke lembaga-lembaga yang strategis itu tambah mantap gitu ya. Ya, karena nanti dampaknya ke merumuskan, menerjemahkan, dan tentunya karena ada dai tadi, ada misi dai tadi, maka ada nilai-nilai Islam yang mungkin kita bisa titipkan ya, bisa kita titipkan ya. Dan ini kita tidak perlu khawatir ya, karena nilai-nilai Islam itu universal. Kita bisa melihat ya, banyak sekali negara yang justru sekarang kita bisa melihat ya. Dulu ada ungkapan satu ulama ya, saya lupa siapa namanya. Syekh Muhammad Abdul atau siapa gitu ya, banyak melihat gitu ya nilai-nilai Islam itu di Eropa misalnya. Nah, artinya apa? Jadi kalau kita bicara nilai gitu ya, kita bicara nilai Islam sebenarnya itu universal. Ya. Ya contoh sederhana misalnya Islamic finance atau Islamic banking ya, ini kan sudah menjadi salah satu ini ya rujukan ya. Bagaimana menjalankan prinsip ekonomi di berbagai negara ya, meskipun itu bukan negara Islam. Kemudian mobilitas horizontal, penyembah SDM ke berbagai kalangan lapisan masyarakat, masyarakat agar mereka menerima manhaj dan seterusnya. Jadi memang ada yang melakukan mobilitas vertikal ya dengan tujuan tadi ya untuk mempengaruhi, merumuskan, melahirkan satu kebijakan dan seterusnya. Kemudian ada yang melakukan mobilitas horizontal untuk menyiapkan masyarakat sehingga gaduh ketemu gitu ya. Nah, kalau yang terjadi adalah mobilitas horizontal saja, maka yang terjadi adalah demonstrasi, banyak yang kemudian ingin kita tutup gitu ya karena tidak sesuai segala macam gitu ya. Kita mengerahkan massa gitu ya. Tapi ya yang terjadi adalah konfrontasi ya karena kebijakannya tidak diganti-ganti atau sebaliknya ya. Sebaliknya, kita lebih fokus kepada mobilitas vertikal, kebijakan yang kita siapkan. Nah, cuma yang kedua ini kadang lebih efektif ya. Kadang masyarakat, psikologis masyarakat kita ini awalnya mungkin tidak setuju ya konfrontasi, tapi setelah itu akhirnya manut gitu ya. Tapi itu saja yang ideal adalah kita siapkan dua-duanya, vertikal dan horizontal. Nah, kemudian bagian terakhir ya, sekarang posisi kita di kampus. Ya dari kampus kemudian kita melangkah ya. Status kita sekarang sebagai mahasiswa. Ya, maka setiap kita datang ke kampus ini selalu ada jargon-jargon seperti ini ya. Yang membuat kita kemudian satu euforia yang sangat luar biasa ya. Nah, sehingga kemudian kita lupa ya, karena kita keasikan dengan jargon gitu ya. Jadi setiap ada penyambutan mahasiswa baru ya selalu beberapa di antara ini muncul ya kalimat-kalimat ini gitu ya. Jadi ada istilah world class gitu ya. Kemudian ada penyedia iron stock ya, yang cerdas. Kemudian
calon pemimpin bangsa atau calon pemimpin masa depan. Sehingga di pintu masuk itu kadang kalau ada penyambutan mahasiswa baru itu ya selalu ditulis selamat datang calon gitu ya, pemimpin bangsa gitu ya, atau pemimpin masa depan. Kemudian ada istilah agent of change ya. Nah, atau sekarang ada istilah millennial influencer. Itu mirip-mirip lah gitu ya. Nah, saya kira jargon-jargon ini ya tidak berlebihan lah. Ya, saya kira masih wajar-wajar saja. Kenapa? Ya, karena satu yang dimiliki oleh seorang mahasiswa, satu yang dimiliki oleh kita nih para mahasiswa, dan tentu saja karena mereka punya umur yang masih sangat muda, yaitu idealisme gitu ya. Idealisme. Ya, maka idealisme itu yang kemudian mengantarkan kita ini, teman-teman mahasiswa ini punya mimpi yang sangat besar gitu, punya mimpi yang luar biasa gitu ya, tentang masa depan mereka. Dan kita memang diciptakan untuk menjadi manusia masa depan. Nah, sehingga jargon-jargon seperti ini ya memang wajar lah harus muncul gitu ya, agar kemudian kita terarah ya, tidak menjadi mahasiswa yang hedonis ya, yang tidak jelas mau kemana gitu ya. Nah, dan juga bahwa ada satu tanggung jawab besar yang dititipkan kepada mahasiswa. Nah, sehingga sekali lagi jargon seperti ini kita melihatnya adalah satu hal yang satu kewajaran gitu, dan memang harus kita pertahankan jargon yang seperti ini gitu ya. Oke. Nah, baik, ada istilah foresighting ya. Jadi kalau kita selamat datang pemimpin masa depan, kita memang menjadi mahasiswa ini menjadi manusia masa depan ya. Bahwa ada peran-peran yang ingin kita mainkan gitu ya, agar kita bisa tadi ya mencapai langit ya, meskipun dengan effort yang sangat luar biasa ya. Maka ada satu kata kunci yang disebut foresighting ya. Jadi melihat gitu ya, melihat ke depan ya, melihat masa yang akan datang. Ya. Maka ada keterkaitan antara ma'rifatus zaman dan kompetensi. Jadi saya kira kita perlu mengenal zaman. Ya, mengenal zaman ya. Maka ada istilah ma'rifatus zaman. Ya. Karena jadi kualitas pengenalan kita terhadap zaman ya, maka itu akan mendorong kita untuk membangun kompetensi kita, kapasitas kita seperti apa gitu, agar match ya dengan tuntutan zaman. Ya. Nah, maka ini ada satu statement ya, dari Presiden Lucen ya, ini mungkin udah ganti ya, udah 2000 berapa ya, 2017 udah ganti. Ini mantan gitu ya, mantan Lucen ya. Lucen ini dulu ini di Amerika ya, dulu namanya Bell Lab. Ya, Bell Lab kemudian ganti Lucen. Nanti bisa di searching ya, Lucen. Jadi ini salah satu research center yang cukup tua ya di Amerika. Awalnya namanya Bell Lab ya, yang itu diambil dari nama Graham Bell ya, penemu telekomunikasi ya, teleponnya. Dan sekarang ada beberapa produk dari Lucen. Nah, jadi Jeffrey ini ya mengatakan yang pertama adalah inovasi ya. Jadi inovasi tidak sekedar cepat ya, tapi swift ya. Swift ini lebih dari cepat ya. Ya. Oke. Nah, dampaknya apa? Ya kita harus melek ya dengan inovasi ya. Artinya karena inovasi ini swift ya, begitu sangat cepatnya ya. Maka akhirnya kita harus berlari cepat juga gitu ya. Karena kalau tidak kita akan ketinggalan. Ya. Artinya kita harus senantiasa mengupgrade diri kita dengan secara cepat gitu ya. Karena kalau tidak kita akan kalah, kita akan jadi dinosaurus. Ya, kita akan jadi fosil. Gitu ya. Kita akan kalah ya di dalam persaingan gitu ya. Apalagi kalau kita pernah baca bukunya Thomas L. Freeman ya. Jadi ada satu buku yang berjudul tentang ini ya, The World is Flat ya, a brief history of 21st century. Ya. Jadi tentang dunia datar ya, The World is Flat. Ya. Nah di situ Thomas L. Freeman menggambarkan ada berapa 10 kalau tidak salah, ada 10 flutter ya yang menyebabkan dunia ini menjadi flat, datar ya. Datar ini bukan bumi ya,
tapi world ya, bukan earth ya. Karena kalau earth flat itu menjadi perdebatan di wilayah fisika ya, bumi datar atau bulat. Tapi ini bukan earth tapi world ya, dunia datar ya, dunia datar. Nah di situ di bagian awal dia bicara tentang globalisasi ya, bahwa globalisasi itu dibagi menjadi 3 jilid ya, jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga. Jilid pertama itu di level negara, nation ya, itu ditandai dengan datangnya negara-negara dari negara maju ya di utara, dia datang ke negara dunia ketiga, kemudian mereka mencaplok gitu ya, mereka mencaplok, mengontrol, mengekspansi. Nah, itu adalah era kolonialisme. Itulah globalisasi jilid pertama. Ya, globalisasi ini kan selalu dikaitkan dengan tersambungnya satu dengan yang lain secara cepat ya, cepat dan global. Ya, tidak ada batas, tidak ada border antar negara, itu globalisasi. Nah, jilid pertama yaitu ketika Jepang atau ketika negara-negara Eropa itu datang ke Afrika, datang ke Asia, era kolonialisme kan begitu. Ya, dan biasanya negara yang mereka unggul sangat mudah menguasai ya, mengontrol negara yang dia datangi, Afrika atau Asia. Sangat gampang ya mereka, karena mereka memang dalam banyak aspek mereka unggul, maju. Nah, itu jilid pertama. Jilid kedua lebih mengerucut ya, lebih kecil lagi, tidak lagi level nation tapi level perusahaan multinasional. Jadi Toyota datang ke Indonesia, Panasonic datang ke Indonesia, kemudian Shell datang ke Indonesia, Caltech datang ke Indonesia, segala macam itu datang ya ke Indonesia, GE datang, Samsung datang, ya itu. Jadi jilid kedua, globalisasi jilid kedua yaitu di level perusahaan multinasional. Ya, mereka datang ke negara, kemudian mereka mencaplok, mereka memenangkan persaingan, mereka memberangus ya potensi-potensi produk dalam negeri, yang artinya mereka yang berkuasa. Ya, karena mereka memang unggul ya, mereka unggul dalam banyak aspek dibandingkan produk-produk lokal misalnya. Nah, maka persaingan terjadilah persaingan di level perusahaan multinasional. Ya, artinya mengerucut dari level nasional menjadi persaingannya di level negara, state, nation gitu ya, persaingan mengerucut semakin mengecil gitu ya, areanya ke level perusahaan. Nah, sekarang kita berada di jilid ketiga, tidak lagi level nasional, tidak lagi di level perusahaan, tapi di level individu. Ya, maka persaingan global kita ini di level individu. Maka biasa kita saksikan sekarang seorang expert gitu ya, mereka gampang saja nyebrang dari negara satu ke negara yang lain karena dia punya kompetensi yang bisa jadi laku dijual. Tidak ada, atau dia punya kompetensi yang khas. Ya, dia tidak perlu bawa bendera ya untuk kemudian bisa digunakan keahliannya atau kompetensi atau expertise-nya di satu negara. Nah, persaingan. Nah, kita berada di situ sekarang. Persaingan di level individu. Maka karakter atau ciri khasnya sama ya sejak awal. Jadi siapa yang unggul, siapa yang kompeten, dialah yang akan memenangkan persaingan tersebut. Di level negara pun begitu, di level perusahaan pun begitu, di level sekarang pun, di level individu pun juga begitu. Ya, maka kalau kita tidak senang mengabdi diri kita, ya kita akan kalah. Dan pesaing kita tidak lagi dalam negeri, pesaing kita adalah global. Nah, itulah globalisasi jilid ketiga. Ya. Nah, kemudian di sini yang menarik di bagian bawah ya dari kalimat ini ya. Jadi in order developing nation. Nah, kita ini kan developing nation ya. To leapfrog ahead ya. They have to catch ya the next wave and be ready to surfing. Ya, leapfrog ahead ini kan lompatan kata ya. Lompatan kata. Jadi kalau kita tadi saya ilustrasikan bahwa visi Indonesia ini sangat luar biasa sampai kita harus bisa menggapai ya langit yang mungkin masih sangat tinggi, sementara kita masih ada di bawah, jauh di permukaan ada di permukaan bumi begitu ya, maka mungkin kita harus bisa melakukan lompatan atau bahkan terbang. Atau bisa jadi ini kita bicaranya dalam konteks pribadi ya. Konteks pribadi. Karena kalaupun kita bicara konteks nation, tetap nanti ada orang-orang atau SDM yang mengisinya. Kenapa satu negara itu disebut negara maju gitu ya? Karena ada orang-orang SDM yang qualified yang mengisi negara itu. Nah, sehingga istilah leapfrog ahead ini bisa juga kita masukkan, bisa kita adopsi dalam konteks pribadi gitu ya. Artinya yang ingin kita capai tadi ya, maka tidak mungkin tanpa kita harus melompat, tanpa kita harus terbang gitu. Maka ada 2 syarat ya agar kita bisa melompat atau bahkan kita bisa terbang gitu ya.
Yang pertama adalah catch, ya, the next wave, ya, dan be ready to serve. Ya, ada 2 syarat itu. Nah, catch, ya, the next wave, ya, ini ma'rifatus zaman. Ya, jadi ada kualifikasi baru gitu ya, yang mungkin akan mendrive ya kehidupan kita di dunia ini, di muka bumi ini. Ya, maka pengenalan zaman itu menjadi satu hal yang sangat penting. Jadi kemampuan kita meraba ya, kemampuan kita meraba next wave ya, gelombang. Ini sekarang ini gelombang ini sedang bergerak dan dia akan bergerak kemana? Maka kita harus catching up istilahnya ya. Kita harus bisa meraba ya. Kegagalan kita meraba next wave ya, maka nggak mungkin kita bisa mengisinya. Maka kita harus pandai istilahnya, harus pandai meraba ya. Next wave ya, gelombang ini sekarang sedang berjalan dan akan bergerak kemana? Ya. Nah, saya kira banyak sekali kajian-kajian yang selama ini sudah sering kita ikuti ya. Jadi kehidupan kita, atau kalau kita bicara foresighting ya, atau kita bicara pengenalan kita terhadap zaman, maka ada banyak hal yang kemudian mendrive kehidupan kita ya. Tentu saja yang terbesar porsinya tentu saja teknologi ya, teknologi. Ya, maka ada istilah teknologi driving lifestyle, ya, teknologi driving ekonomi, ya, teknologi driven nation, ya, teknologi driven lifestyle, ya, teknologi driven ekonomi, ya. Karena memang teknologi ini menjadi punya porsi yang signifikan dalam mendrive kehidupan kita, gaya hidup kita, bangsa kita, pola ekonomi kita, gitu ya. Nah, sehingga sudah banyak saya kira kajian-kajian terkait dengan itu ya. Kita ada istilah industri 4.0. Ini saya kira salah satu saja, atau mungkin bisa jadi meskipun salah satu punya porsi yang cukup besar ya untuk mendrive kehidupan kita. Ya, ada industri 4.0, kemudian banyak ya saya kira istilah-istilah yang selama ini kita sudah berusaha untuk comply ya dengan itu. Ada istilah society 5.0, kemudian ada IoT society, ya, IoT society, kemudian ada istilah disruption teknologi, disruption revolusi dan segala macam gitu ya. Bahwa kita memang hidup di satu era ya, kemudian orang menyebutnya era disruption gitu ya. Yang sebenarnya ciri khasnya sederhana, bahwa perubahan yang terjadi itu begitu sangat cepat. Ya, perubahan itu yang terjadi sangat cepat. Sebenarnya itu ciri sederhananya gitu. Ya, perubahan dalam konteks apapun ya. Perubahan itu sangat cepat ya. Gaya hidup pun berubah sangat cepat ya. Kecenderungan seorang itu berubah sangat cepat. Produk teknologi juga berubah sangat cepat ya. Kepemilikan orang terhadap sesuatu juga berubah sangat cepat. Ya. Termasuk kompetensi itu juga berubah sangat cepat ya. Sehingga kalau kita lambat mengupgrade diri kita, ya sudah, kita akan jadi fosil. Kita tidak akan dipakai. Kita tidak akan punya peran. Kita tidak bisa berkontribusi secara maksimal. Ya, kita tidak akan dilihat oleh orang gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau kita tadi menargetkan mobilitas vertikal yang mestinya itu menjadi target kita semuanya di level mahasiswa pasca sarjana, ya, maka kita harus comply dengan itu semuanya. Maka kita akan dirujuk orang ya, dengan kompetensi yang kita miliki, orang akan melihat kita. Ya. Oke, nah ini saya kira efek samping ya. Ya. Nah, kemudian yang lain ya, selain industri 4.0 ya, saya kira ada hal yang fundamental ya, terkait dengan faktor perubahan di masa depan ini. Tentu saja yang paling fundamental adalah pertumbuhan penduduk ya. Ini yang fundamental. Ya, pertumbuhan penduduk yang eksponensial. Ya, sehingga orang luar itu inovasinya sudah sangat luar biasa ya. Ya, mereka justru berpikirnya mungkin suatu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kita ya. Jadi begitu pertumbuhan penduduk ini eksponensial, nah bumi ini kan akan penuh kebak dengan manusia. Nah, maka mereka akan mencari tempat hunian baru. Apa yang mereka kemudian pilih? Ya, di luar bumi. Ya, planet Mars misalnya. Ya, artinya riset-riset di planet Mars tentang kandungan hidrogen, oksigen ini kan sudah berlangsung lama ya. Dan trennya ya selalu ini ya, selalu ada kemajuan gitu ya. Ada kemajuan, sehingga kalau kita kalau kita misalnya melihat gitu ya, pertemuan G7 ya, negara-negara maju itu di tahun lalu misalnya 2019, satu bahasan mereka adalah tentang Mars.
Ya, artinya apa? Memang harus ada skenario ya. Kalau suatu saat manusia ini tinggal di Mars gitu ya, memang harus ada skenario ya. Ini bagi-baginya gimana gitu. Ya lagi-lagi yang bagi ya negara maju, G7 gitu kan. Kita ikut saja ya. Kita tidak punya peran di situ. Ya. Nah, kemudian saya kira yang bawah-bawah itu dampak ya, speed of innovation ya. Ini nanti kaitannya dengan tren teknologi, kemudian ICT, termasuk kualifikasi keilmuan ya, seperti apa. Kemudian dampaknya ke industri, ya, batas industri dan R&D itu nanti akan semakin kabur. Ya. Oke, nah kemudian ini juga human need ya. Saya kira karena tadi pertumbuhan penduduk yang sangat luar biasa eksponensial ya, maka ini tidak terlepas dari human needs itu seperti apa. Nah, jadi ya kebutuhan kita ini kan ya seputar itulah ya, jadi kesehatan, edukasi, dan seterusnya. Oke, nah ini berapa menit lagi nih? Oh, udah habis. Oke, nah mungkin saya minta waktu 5 menit lagi ya. Jadi mahasiswa ya, starting point-nya sebagai pembelajar, kita mungkin bisa jadi start dari faktor input kita, bahwa kita unggul secara komparatif. Kenapa? Kita mahasiswa pasca lagi, ya, yang tidak semua orang punya kesempatan gitu ya. Kemudian kita mungkin berada di universitas-universitas yang ya termasuk yang bagus lah gitu ya, baik di Jawa maupun luar Jawa gitu ya. Artinya kita bisa mengalahkan banyak sekali teman-teman atau pesaing kita sehingga kemudian kita yang terpilih gitu. Itu faktor input gitu ya. Nah, maka kita tidak mungkin dilihat orang, kita tidak mungkin bisa melakukan mobilitas vertikal kalau kita tidak mengupgrade, menaikkannya ke faktor keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif saja tidak bisa. Gitu. Kita tidak akan leading. Maka yang leading adalah orang meskipun dia tidak punya keunggulan komparatif, ya, tapi dia kemudian bangun dirinya sehingga punya keunggulan kompetitif, dia bisa leading. Nah, kita ini punya modal yang sangat bagus ya. Kita unggul komparatif, ya, maka kita harus bangun diri kita agar kita punya keunggulan kompetitif. Nah, maka kita bisa leading. Ya, jadi ya berbasis ada kreasi dan prestasi ya. Kita memang harus punya prestasi ya di berbagai sektor ya selama jadi mahasiswa ini. Ya tidak hanya IPK ya saya kira. Nah, IPK itu bagian terkecil saja ya. Kemudian tentu saja ada skill ya, ada soft skill, kemudian profesionalisme dan semangat inovasi ya. Nah, maka ini ada diagram ya, mobilitas vertikal antara jaringan dan kompetensi. Ya. Jadi kompetensi kita bangun, kita punya, dan jaringan kita punya, maka terjadilah mobilitas vertikal yang optimal. Ya. Jadi dan di kampus kita sangat mudah sebenarnya membangun dua hal ini ya. Ya, tinggal kita mau atau tidak. Ya. Jangan sampai kemudian kehidupan kita hanya kos kampus tidak pernah keluar gitu. Ya. Nah, mungkin jaringan kita tidak ada gitu. Nah, maka jaringan ada, kompetensi ada, maka terjadilah mobilitas vertikal. Ya. Yang optimal. Kalau yang lain nanti bisa dilihat ya, kalau jaringan punya, kompetensi tidak punya, seperti apa. Kalau kompetensi punya, jaringan tidak punya, seperti apa, nanti bisa cek. Maka terjadi mobilitas, tapi semu, lambat, dan seterusnya. Yang kita inginkan adalah mobilitas vertikal. Ya. Maka elemen pembentuk kompetensi ini. Jadi keunggulan kompetitif, ini adalah membangun kompetensi ya. Ya, agar kita menjadi yang punya prestasi tadi ya, kita ketika di kampus ya kita tetap tidak bisa terlepas dari disiplin keilmuan kita, know-how-nya ya bahwa kita punya afiliasi ya di masing-masing prodi kita. Nah, itu adalah knowledge ya, know-how yang harus kita bangun ya. Ya, artinya kalau saya kuliah di fisika ya maka saya harus punya knowledge yang sangat bagus di bidang fisika gitu. Nah, kemudian yang kedua soft skill dan yang ketiga kualitas personal ya. Soft skill ini ya saya kira kita sudah paham ya. Jadi ada leadership, kemudian atau skill-skill yang lain ya, kualitas personal ditambah kualitas personal skills yang lain, writing, bahasa asing, manajerial, ya itu kan saya kira beberapa aspek dari itu bisa kita dapatkan dengan learning by doing ya, dengan di organisasi ya. Kita dilatih untuk membangun soft skill kita, atau di luar itu kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam hal writing ya, kemudian penguasaan sedikit saja tentang programmer, itu saya kira perlu juga ya.
kemudian kemampuan kita bahasa asing. Nah, itu saya kira skill-skill personal yang memang harus kita upgrade ya, selain knowledge yang memang itu afiliasi kita di prodi kita masing-masing. Oke ya, nah 2 hal ini ya, jadi membangun kompetensi dan membangun jaringan ya. Jadi setiap kita ini mestinya punya core kompetensi ya, jadi kredibilitas profesional ya. Jadi agar kita leading tadi ya, maka kita mestinya punya core kompetensi. Ya, yang paling gampang ya biasanya dikaitkan dengan afiliasi keilmuan kita. Ya. Kemudian dan seterusnya ya, nah, termasuk membangun jaringan ya, membangun jaringan dan kita biasa di organisasi kita dilatih atau kita bahkan bersentuhan untuk bagaimana kita membangun jaringan, memeliharanya, kemudian aktivitas di dalamnya, negosiasi, lobbying dan segala macam gitu ya, public speaking, ini juga banyak hal yang kemudian kita bisa bangun ya di organisasi ya. Influence other itu juga perlu ya. Oke, kemudian ada 3 istilah ya yang mestinya kita bangun ya, baik dalam diri kita maupun di organisasi. Ada istilah tanmiyatul kafa'ah, self empowerment, kemudian value distribution, ini adalah nasul fikrah, kemudian asset productivity, kasbul maisyah ya. Jadi setiap diri atau organisasi ya harus bisa memfasilitasi atau menyediakan ini, atau ada target-target yang terkait dengan ini. Harus ada self empowerment-nya ya. Jadi harus ada peningkatan kompetensi diri ya, atau tanmiyatul kafa'ah gitu ya. Ya. Seperti apa elemennya tadi ya, yang seperti yang disampaikan sebelumnya ya. Jadi tidak hanya sekedar terkait dengan core kompetensi dia, yang itu berhubungan dengan disiplin atau kualifikasi atau afiliasi keilmuannya, tapi juga skill-skill tambahan ya. Kemudian ada value distribution ya, karena kita dai. Ya, ada nilai-nilai yang kebaikan yang ingin kita sebar ya, baik di level organisasi maupun di level pribadi gitu ya. Ya, kemudian produktivitas ya. Jadi kita tinggal mengevaluasi saja ya, parameter produktivitas kita ini apa. Ya. Oke. Karena setiap apa yang melekat dalam diri kita itu kan bisa juga diposisikan sebagai aset. Ya. Keilmuan kita itu aset, uang aset gitu ya. Pertemanan kita, jaringan kita itu aset, organisasi itu aset. Ya. Apalagi banyak ya yang kita posisikan sebagai produktif tidak gitu ya. Nah, kita bisa membuat itu parameternya apa gitu ya. Kemampuan kita menulis itu aset misalnya. Produktivitasnya apa? Nah, berarti ada tulisan yang kemudian kita publikasikan. Itu contoh sederhana ya. Nah, maka diri maupun organisasi itu harus punya targetan seperti ini. Jadi ada proses tanmiyatul kafa'ah, ya, peningkatan kompetensi dirinya, kapasitas dirinya. Kemudian ada produktivitas ya, yang nanti mungkin bisa dijabarkan ya, kan harus ada item-item ya, parameter produktivitas seperti apa. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebaikan ya, value distribution yang mungkin kita bisa tularkan ke masyarakat kita, sekitar kita, teman-teman kita, dan seterusnya. Oke ya, ini beberapa contoh fungsi organisasi di level pasca. Jadi ada internal, ada eksternal, ada pengembangan SDM dan penokohan ya. Beberapa teman pasca mungkin sudah ada yang bekerja sebagai peneliti, sebagai akademisi, kemudian sebagai ilmuwan ya. Mungkin nanti jadi pakar ya. Pakar jadi tokoh ya, penokohan itu kan pakar ya. Pakar ini yang harus kita targetkan bukan popularitas ya, bukan. Banyak sekarang mahasiswa itu yang senang populer gitu. Ya, kalau popularitas yang kita targetkan mungkin dia tidak akan bertahan lama ya, dia akan semua. Ya. Jadi penokohan itu ya dia terkenal karena jadi rujukan, ya karena kepakarannya. Nah itu. Ya. Jadi kalau menyebut kasus ini, oh itu tuh, gitu ya. Maka perlu branding diri dengan berbagai ya. Kita sekarang maka kita perlu melek dengan IT ya. Makanya saya sampaikan di awal, kita bisa paham lah sedikit ya tentang komputer, tentang IT ya. Meskipun itu bukan afiliasi keilmuan kita ya. Ya, karena itu akan membantu kita untuk melakukan branding ya, dengan kepakaran kita ya, bukan karena wajah kita yang cakep dengan penampilan, bukan, tapi dengan kualifikasi keilmuan. Karena kita punya core kompetensi yang itu menjadi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita branding diri kita dengan core kompetensi itu. Ya, kemudian ada juga yang mungkin sudah bekerja ya di private sector atau di entrepreneur ya. Maka bagaimana dia menjadi seorang profesional. Atau yang mungkin
masih mahasiswa belum jelas gitu ya. Nah, kita harus membantu mereka untuk memplotting ya karirnya seperti apa gitu ya. Nah, faktor eksternal dan sosial dan sebagainya. Oke ya. Oke, saya kira itu ini saya kira bisa dibaca. Oke, sebagai penutup, ya ini ada 2 ayat ya di dalam surat Ibrahim ya, surat ke-14 ayat 24 dan 25 seperti yang saya baca di Muqaddimah tadi ya, tentang Allah membuat sebuah perumpamaan tentang kalimat yang baik, yaitu kasyajaratun thayyibah ya, yaitu pohon yang baik. Pohon yang baik itu ya ada 3 ya, dan kita tentu saja maka disebut tangga alkoholisasi ya. Baik kita sebagai diri kita individu atau sebagai aktivis organisasi, sebagai aktivis himpas maupun sebagai himpas itu sendiri ya, maka ini bisa digunakan sebagai satu tangga aktualisasi ya. Jadi memposisikan kita seperti pohon yang baik sebagaimana yang Allah gambarkan di surat Ibrahim ini, yaitu aswasabitun wa farwa fis sama tu'ti ukalah kunahmin. Itu pohon yang baik ya. Jadi pohon yang baik itu ya dia akarnya begitu kuat menghujam ke dalam tanah, kemudian batangnya begitu kokoh menjulang ke langit, dan pohon itu berbuah pada setiap musim. Nah, kata kunci pada setiap musim gitu. Atas seizin Tuhannya, bi'id rabbih gitu ya. Atas izin Tuhannya. Nah, ini tangga ini ya, jadi ada 3 tadi ya. Jadi ada akar yang kuat menghujam ke dalam tanah, itu pengokohan keyakinan dan moralitas ya. Kemudian batangnya begitu menjulang ke langit, ini pengembangan kompetensi dan kapasitas diri. Kemudian tu'ti ukulaha kulahinim bin rabbi. Ini adalah kontribusi atau distribusi. Nah, ini. Jadi ada 3 itu ya. Dan sehingga kalau kita mengenal ada istilah 10 muwasafat ya, 10 karakter muslim, nah itu sebenarnya bisa dibagi ya. Ada 10, 3 kelompok pertama itu adalah penguatan atau pengokohan ya, moralitas dan keyakinan ya, atau akidah gitu ya. Kemudian 5 kelompok yang kedua dari 10 wasofat itu adalah lebih banyak kepada pengembangan kapasitas, kompetensi dan pengembangan diri, dan 2 kelompok terakhir itu adalah kelompok kontribusi atau distribusi kita. Nah, ada muncul istilah 3N ya, nilai, kemudian nanjak ya, nanjak dan nyata gitu ya. Jadi ada nilai yang harus kita pertahankan, yaitu nilai-nilai keimanan, moralitas, akhlak dan segalanya. Kemudian nanjak ya. Nah, jadi pengembangan kapasitas dan kompetensi ini kan kita harus nanjak gitu ya. Prestasi kita harus nanjak dan seterusnya. Nah, kemudian ada kerja nyata ya. Dan yang ketiga kerja nyata yang kemudian itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Oke, mungkin itu. Mohon maaf ini waktunya sampai 10 menit lewat. Waktu saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Edi Suharyadi untuk materinya yang sangat luar biasa gitu ya. Di sini saya tidak akan menyimpulkan ya, karena saya khawatir jika saya simpulkan saya mengurangi makna-makna yang Bapak Dr. Edi sampaikan. Mungkin saya mengutip sedikit tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Edi Suharyadi, bahwasanya setiap kita adalah dai sebelum menjadi yang lainnya. Dan kemudian untuk building step seperti capacity building dan kemudian institutional building, social building, political building, dan national building hendaknya adalah diisi oleh mahasiswa atau terutama kita mahasiswa sarjana yang dapat mengisi pos-pos tersebut. Dan kemudian juga mengutip dari Dr. Jeffrey bahwasannya catch the next wave and be ready to serve. Bahwasannya kita harus mencari gelombang gitu dan kita bersiap untuk survive atau surviving di perubahan zaman saat ini. Kemudian Ustadz